beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semuanya tetap tersenyum. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Semua kita akan pujian. Aku mau tersenyum. Yesus pokok dan kita caranya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Roh Kudus yang manis. Anak-anak belajar pujian ini dan anak-anak bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus yang manis masuk dalam hatiku dan ajar aku untuk melakukan firman Tuhan. Semua tutup mata, semua lipat tangan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kepintaran untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Di sini percaya kalian semua rindu untuk dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitab semuanya dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Di sini akan kasih cerita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dan ada juga ayat-ayat yang akan di sini diberikan kepada kalian. Sekarang di sini mau cerita tentang Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga itu benar-benar sudah ada, yaitu pada masa penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama. Kalian mungkin bertanya, apa itu Roh Kudus? Bagaimana bentuknya? Bagaimana apakah kita bisa melihat? Apakah kita bisa pegang? Nah, lihat video ini. Tuhan Yesus akan tolong kalian mengenal siapa Roh Kudus dan bagaimana karya Roh Kudus. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus menolong orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk menyampaikan, menceritakan, atau mengartikan mimpi dari Firaun. Yang kedua, Bezaleel. Dia adalah seorang yang tidak berpendidikan, tapi dipakai oleh Roh Kudus, diberikan kepintaran, diberikan keahlian untuk bisa membuat satu bangunan yang luar biasa. Bahkan Roh Kudus memakai para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezaleel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan.
Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Zaman sekarang, Roh Kudus juga hadir dalam hidup kita semua. Untuk apa? Untuk membawa kita dari kegelapan, dari dosa, kepada kehidupan yang terang, yaitu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dalam rupa roh. Ada di hati kita. Ketika kalian buka hati, Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita, menjadikan kita orang yang baik. Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang mau bertobat. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang mau berubah. Kalian mau berubah? Ya. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kalian, kalian akan menjadi anak-anak yang selalu hidup dalam firman Tuhan. Tidak berbuat dosa. Bahkan ketika kalian sedih, kalian bisa memanggil Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus akan menghibur kalian. Ketika kalian dalam keadaan takut, kalian bisa memanggil Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus memberikan keberanian buat kalian. Jangan takut, ada Roh Kudus. Berdoa sungguh-sungguh. Tutup mata sungguh-sungguh. Panggil Roh Kudus masuk dalam hatiku dan berikan aku kekuatan. Kita berdoa, kita bernyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita bernyanyi sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Semua sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
berseru memanggil Roh Kudus, tolong kami untuk menuruti firman Tuhan, untuk menjadi anak yang manis, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Roh Kudus, tolong kami, hibur kami, ajar kami jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, berikan sukacita di hati kami, beri ketenangan di hati anak-anak di masa pandemi COVID-19. Biarlah mereka tetap percaya ada Roh Kudus yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati seluruh kehidupan keluarga, berkati setiap kehidupan kami, guru-guru yang ada, yayasan yang ada. Tuhan berkati sekolah kasih karunia, Tuhan berkati bangsa Indonesia, Tuhan berkati kami semua. Kami sehat, kami kuat, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ketemu lagi dalam ibadah kita selanjutnya. Haleluya.